dipersembahkan oleh Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamet. Tapi kali ini tidak dalam program Doncast. Kali ini saya jumpai Anda semua dalam program NTV Interview. Program ini didedikasikan untuk instansi-instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan, swasta, BUMN, bank maupun korporasi lainnya yang, memerlukan sosialisasi kebijakan secara komprehensif. Sehingga publik memperoleh gambaran yang utuh tentang sebuah kebijakan dan hasil dari kebijakan itu di tengah-tengah publik. Dan kali ini untuk episode perdana kami sajikan beberapa kebijakan keimigrasian, tentu bersama Dirjen Imigrasi Bapak Silmi Karim. Pak Silmi, selamat bertemu dengan saya. Sama-sama. Ya, terima kasih sudah hadir di NTV Interview. Kita tahu dalam beberapa waktu terakhir ada dua gebrakan yang kita dengar dan kita rasakan. Yang pertama itu adalah perpanjangan paspor dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Apa latar belakang dari kebijakan ini? Sebenarnya setiap kebijakan yang kita keluarkan itu ada satu reference. Ya. Di banyak negara itu sudah tidak lagi 5 tahun, ya, menjadi 10 tahun. Betul. Kemudian mobilitas daripada pasport holder, ya, pemegang paspor itu juga tergantung daripada yang memegang, tetapi kita lihat akan lebih baik kalau misalnya itu dibikin 10 tahun. Karena tidak banyak, ya, menurut data itu hanya sebagian kecil, less than 20% yang frequent travelers. 80% itu hanya sesekali. Hanya sesekali. Bahkan kalau 5 tahun, jangan-jangan sekali saja dia pergi keluar negeri. Seperti yang untuk umroh atau haji. Nah, sehingga atas dasar itu, ya, terus kemudian juga tentunya agar masyarakat lebih convenient, ya, tidak bolak-balik, ya, dibikin 10 tahun. Ya. Nah, tetapi memang tidak semua dikasih 10 tahun. Iya, betul. Ya, karena untuk anak-anak kan karena dia berubah secara biometrik, ya, wajah. Betul. Itu kan tentu harus kita sesuaikan. Baru mengerti sekarang kenapa dikecualikan, ya. Ada yang tidak 10 tahun. Iya. Terus kemudian penerbitan di luar negeri. Iya. Karena penerbitan di luar negeri itu juga ada undang-undang yang menyebutkan ketika lebih dari 5 tahun tidak melapor, maka kewarganegaraannya bisa hilang. Sehingga kita anggap perpanjangan paspor itu di luar negeri sebagai salah satu bentuk daripada lapor diri. Ya. Sekarang ketika sudah berubah seperti ini, apakah ada perubahan signifikan dari segi jumlah pemohon untuk meminta untuk membuat paspor ini, pembuat paspor? Ini menarik. Ya. Sebelum COVID, menurut data, itu kisaran pemohon paspor per bulan itu 200 sampai 250 ribu per bulan. Per bulan? Saat ini, 450 sampai 550 ribu. Wow, ada kenaikan 2 kali lipat, ya? Ada 2 kali lipat. Tetapi waktu awal-awal pasca COVID itu, saya pikir kan itu pas saya bergabung tuh. Saya masih ingat. Di bulan pertama itu saya masih pakai masker. Januari 2023. Karena COVID masih belum resmi dicabut. Nah, di situ, ya, memang sudah 300 ribuan. Ya. Oh, ini mungkin dampak COVID lama tidak perpanjang. Lama tidak perpanjang, lalu kemudian bertambah orang yang menunggu untuk membuat paspor. Ya. Ternyata di bulan Agustus 2023 sampai Agustus 2024 itu malah lebih tinggi lagi. Di 450 ribu itu rata-rata. Ya, ada sempat jam 500 ribu lebih beberapa bulan, terus stabil di 450 ribu per bulan. Jadi tidak mempengaruhi juga. Mungkin masyarakat Indonesia ini kan demografinya berubah. Yang muda-muda kan senangnya sudah sering bepergian. Karena mereka itu kan sekarang lebih experience oriented dibandingkan dengan yang senior. Sehingga mungkin mereka ingin berkunjung dan sebagainya. Artinya ada kecenderungan
keinginan publik untuk bepergian kan. Kalau lihat persentase seperti itu ada angkanya? Ada kenaikan ya. Kalau di situ kan kenaikannya 100%. Iya. Ya, artinya ya publik merespon dengan keinginan keluar negeri, baik itu untuk bekerja maupun juga untuk experience, liburan dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik lagi, apakah ini indikator daripada masyarakat Indonesia lebih sejahtera? Jawabannya apa? Mungkin iya. Kalau kita lihat kan pertumbuhan ekonomi itu kan sustain, 5%. Ya kan? Artinya ya itu merupakan salah satu dampak. Betul. Gitu. Dan oke-oke aja, baik-baik aja. Kalau lihat pertumbuhan seperti ini, seperti apa pelayanan imigrasi berubah? Kan itu kan semua bisa lewat online kan. Apakah makin mudah atau apa? Kalau lihat kebutuhannya. Pelayanan publik ya, itu kan kita sebagai dari sisi pemerintah ya. Walaupun terminologi pemerintah ini agak beda dengan government. Di luar negeri itu kan govern, menata. Kalau kita memerintah ya agak beda itu. Tetapi di sini mindset kami ya, itu karena dinamika masyarakat yang ingin instan cepat karena ada bantuan daripada mobile, phone, ya, terus kemudian juga kenyamanan, ya, dengan adanya juga teknologi dan seterusnya. Maka mau tidak mau kita sebagai pelayan publik harus menyesuaikan dengan 3 hal yang mendasar. Pelayanan itu harus cepat, kemudian harus nyaman, ya, terus kemudian harus mudah. Dan mungkin juga harus dekat dengan orang yang membutuhkannya kan. Jadi kayak sekarang kayak kan cepat, mudah, nyaman. Minggu ini ya saya baru melaunching pelayanan immigration lounge yang ketiga di Mall Taman Anggrek. Yang pertama waktu itu di bulan Juni itu di Pondok Indah Mall 3. Kemudian yang kedua itu di Senayan City. Nah, ketiga hal ini adalah bentuk dari wujud itu. Mendaftar melalui online M-Paspor, ya. Di awal memang ada problem mengenai M-Paspor itu. Ada komplain ini, tetapi kan kita dorong, ya, wajar masyarakat itu komplain karena ukurannya sekarang mau pesan apa-apa mudah kan? Semua mudah Lewat aplikasi. Betul. Nah, artinya pelayanan publik juga jangan jauh-jauh bedanya dengan aplikasi yang ada di masyarakat. Nah, makanya ketika saya gabung itu baru awal-awal memang kita dorong untuk upgrade, ya. Yang dari tadinya pembayarannya mesti lewat kode billing, ini bisa lewat kartu kredit. Dan sekarang trennya pembayaran lewat kartu kredit atau metode bayar yang lazim digunakan masyarakat itu sekarang lebih banyak. Aplikasi. Ya, lebih banyak. Jadi terus kemudian yang saya lagi kejar itu adalah masyarakat tidak perlu upload lagi KTP dan KK. Nah, tapi ternyata ada hal-hal yang saya harus bersabar. Karena apa itu? Karena terus terang memang Dukcapil itu kan beda kementerian. Nah, ini kan yang juga lagi didorong agar bisa sinergi antar kementerian berbasis SPBE, ya, pelayanan publik yang berbasis elektronik. Nah, ini yang kita lagi selesaikan untuk penggabungan. Nah, kalau itu terjadi maka akan lebih mudah lagi. Nah, di sisi lain kan kita mengontrol apa yang pekarangan kita kan. Nah, pekarangan kita kan imigrasi. Kalau udah menyangkut kepada institusi lain gitu, ya kita mesti berproses ya. Tapi kalau yang di internal kami, makanya waktu kemudian ada ide Immigration Lounge, kita meniru gaya perbankan. Ya kan, bank-bank perbankan nasional itu kan berusaha mendekatkan diri kepada customernya. Dia menjemput tuh. Menjemput ya. Nah, memang kenapa nggak semuanya elektronik? Ya misalnya ambil fotonya pakai handphone. Betul. Kayak seperti Singapura. Karena saya kemarin bikin paspor perpanjangan harus datang ke situ untuk motret. Ini adalah satu proses. Ya, karena kita tidak bisa lompat. Ya.
instan dalam konteks kita berharap sesuatu pelayanan, oke. Tetapi kan kita harus realistis. Melompat itu juga perlu realistis. Ya, realistis. Nggak. Singapura berapa jumlah warga Ya, negaranya? sedikit lah. Indonesia berapa? Pendidikan, melek digital, kemudian kualitas kameranya bagaimana? Sehingga berproses ya, yang saat ini kita dekatkan dulu di mall, tetapi kita lagi siapin sistem untuk bisa juga nantinya seperti Singapura. Memang tidak semuanya bisa, maksudnya tergantung daripada spesifikasi teknologi yang dimiliki oleh pemohon, tetapi ke situ kita akan lakukan. Pak Dirjen, orang menunggu perubahan-perubahan itu. Saya termasuk yang mengalami betapa lamanya, pernah mengalami di suatu masa dulu betapa lamanya mengurus atau membuat paspor. Betapa mahalnya membuat paspor dan betapa di situ juga banyak dipersulit. Bahkan orang harus menggunakan uang di bawah meja supaya paspor bisa cepat keluar. Itu di suatu masa. Apakah itu sudah berlalu? Saya boleh bilang itu sudah berlalu. Kenapa? Ya, satu, di luar negeri memohon paspor, ya, Jerman saja itu perlu waktu dari proses foto sampai jadi itu 8-10 minggu. Di kita 3 hari. Ya. Terus kemudian kita keluarkan kebijakan 1 hari jadi. Ya. Saat ini kita keluarkan lagi 1 jam jadi. Dan ingat Bang, Sabtu Minggu buka. Nah, sekarang Sabtu Minggu buka. Bagaimana ceritanya pegawai negeri bisa kerja Sabtu Minggu? Nah itulah. Jadi ternyata memang kuncinya ada di manajemen. Ya. Memang ini challenging. Bedanya dengan swasta itu kan, kalau swasta itu kan kita bisa mudah kasih insentif, bonus. Nah sementara untuk government itu kan tidak memungkinkan. Tidak itu. usah diceritakan lebih lanjut. Ya, kita kan? juga tahu seperti apa. Nah ini mungkin PR buat ke depan. Ya. Kita juga harus bisa memperhatikan itu. Di Singapura itu ya pendapatan daripada ASN atau pegawai negerinya itu tidak kalah, bahkan sebagian menang dibandingkan swasta. Sehingga pilihan. Ya. Nah memang Indonesia negara besar perlu waktu ya, untuk menjadi ideal. Oke, Pak Dirjen, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah break berikut ini. Dipersembahkan oleh